mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terimalah segala ucapan syukur, pujian, hormat kami kepadamu, karena Tuhan baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akan membaca, merenungkan, dan menerima kebenaran sabda Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui iman penyerahan kami kepadamu, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pasal 12 dari bacaan kita, meminta untuk memberi, yang didasarkan pada Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita baca dulu ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepada 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun," atau kalau kita sebutkan dengan kata-kata yang lebih gampang dimengerti, sekalipun ia tidak suka bangun untuk memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?" 13 kesimpulan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit mengenai doa. Seringkali kalau kita berdoa, yang dalam bahasa lamanya ya, minta doa, pada jadku berdoa, ada istilah dulu itu minta doa. Kita seringkali kalau berdoa itu meminta untuk keperluan kita dan juga untuk kita. Tetapi yang menarik pada pagi hari ini adalah judulnya meminta untuk memberi, atau kalau kita mau sebutkan dengan cara lain, meminta kemudian menerima atau mendapat untuk memberi. Jadi bukan meminta untuk diri sendiri, meminta mendapat untuk diri sendiri, tetapi meminta menerima untuk diberikan juga kepada orang lain. Saya baca dari pagi pasal ini sangat menarik ya. Jadi saudara lihat ini, semua menarik itu saya warnai, jadi semua berwarna. Iya, dari halaman 100 di buku saya ini sampai yang terakhir semua berwarna, jadi itu sangat menarik. Sebenarnya sih ini sudah sering kita baca ya, di kelompok Rabu malam, di Vesper, kami dulu di PH kami baca juga semua bukunya Nyawa itu tiap-tiap pagi. Jadi Senin chapel, Selasa Rabu Kamis per departemen, Jumat senang. Jadi kita sudah baca. Tapi kita baca lagi, luar biasa ya. Apa yang sangat menarik di sini adalah
Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang meminta, menerima dan memberi dari pengalaman sehari-hari, yaitu bagaimana orang tua bersikap kepada anak-anaknya. Nah, orang tua yang dimaksud di sini bukan orang tua yang sudah pasti rohani. Orang tua ini mungkin rohani, mungkin juga tidak, atau mungkin juga jahat. Bahkan di dalam ayat ini secara eksplisit dia berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Cuma yang mengherankan kita ialah kalimat terakhirnya ini, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Dia tidak katakan apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan makanan atau pakaian atau uang. Tapi kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, dia pasti atau dia akan memberikan Roh Kudus. Jadi sebenarnya apa yang kita selama ini pikirkan bahwa doa itu meminta keperluan kita sehari-hari, adanya ya makanan, minuman, pakaian, perumahan, uang sekolah, uang pengobatan, uang untuk membeli mobil, beli handphone, beli komputer, beli baju, jas, apalagi kacamata. Sekarang menarik ya, kalau dulu kita buat pengeluaran beli kacamata, sekarang gak usah. Karena apa? Sekarang kacamata itu murah-murah, 25.000. Jadi siapa gak pernah ambil lagi untuk kacamata, karena ya murah sih, walaupun ya rusak tidak terlalu masalah begini. Ya, beli kacamata, beli apa lagi ya? Tas. Itu kita berikan waktu kita berdoa. Tetapi Yesus di sini dalam perumpamaan ini mengajarkan sebagaimana ya orang tua yang jahat pun tahu memberikan pemberian kepada anaknya. Kalau ada yang minta roti, tidak mungkin dikasih batu kan? Kalau minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Kalau minta telur, tidak mungkin dikasih kalajengking. Nah, kalau kamu manusia biasa yang tidak rohani, yang istilah Yesus ini jahat, tahu memberikan yang baik, walaupun mungkin anaknya itu tidak penurut atau katakanlah mungkin bandel, pasti diberikan yang baik. Jadi dia katakan, apalagi Bapamu yang di surga pasti memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik itu ialah apa? Roh Kudus. Kenapa ya? Kenapa dia tidak berikan rumah besar, gedung, mobil, kedudukan? Kenapa Roh Kudus yang diberikan? Padahal mungkin bukan itu kita minta. Tuhan, gerakkanlah hati perempuan itu supaya jadi cinta pada aku supaya. Yang dikasih Roh Kudus. Tuhan, izinkanlah saya kembali melayani di Uni tahun depan, contohnya. Dikasihnya bukan itu Roh Kudus. Mengapa? Jawabnya lah, kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, ya, maka permintaan-permintaan kita itu akan benar. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, permintaan kita itu bisa aneh. Seperti yang kita belajar kemarin, Tuhan, kapan saya melihat orang itu kena kutuk? Karena kita tidak bisa Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus, Tuhan, kapan orang itu sadar dan bertobat? Jadi memang dari semua permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan, keperluan kita terbesar ialah Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, maka dua-dua kita itu akan selaras dengan kehendak Bapa yang di surga. Dan kalau permintaan kita itu selaras dengan kehendak Bapa di surga, apa kata Yesus? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja, aku akan memberikannya. Tapi masalahnya adalah kita belum tinggal di dalam Bapa dan Bapa belum tinggal di dalam kita, sehingga kita itu nggak harmonis, nggak selaras, sehingga nggak dikasih. Yunus, dia pergi ke Niniwe. Dari tempat jauh dia nantikan apa kira-kira yang mau terjadi kepada orang Niniwe ini. Nggak terjadi. Kenapa? Karena dia pengen khotbahnya itu digenapi 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan Tuhan. Itu kehendak Tuhan yang supaya mereka bertobat, berbalik dan diselamatkan. Jadi dia kecewa. Ya, dia duduk menyepi seperti yang Nur Ahli Octavia. Duduk di sana kalau duduk menyepi dia kan. Dia lihat. Matahari menyengat. Kalau tumbuh katanya apa? Tumbuh pohon jarak. Lama-lama pohon jarak ini bisa menaungi kepalanya. Kemungkinan besar dia botak. Ya.
Ya, kemungkinan besar. Jadi pada waktu tubuh pohon jarang segar dia, enak dia. Tahu datang ular. Dia mana pohon jarang yang mati? Dia marah. Tuhan berkata, pohon jarang itu tidak kau tanam dan kau tidak urusnya, kau aja kesal gara-gara pohon jarang itu. Apalagi dengan penduduk kota Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, maksudnya tidak tahu mana yang benar. Jadi saudara, sering kita berharap dari Tuhan, kita berdoa, tetapi doa kita itu tidak menjadi kenyataan karena ternyata doa kita itu tidak selaras dengan kehendak Bapa yang di surga. Jadi sebenarnya kunci kepada doa yang terjawab adalah kalau kita memintanya oleh gerakan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga, maka Tuhan akan memberikannya. Saudara-saudara, kalau dalam perhormatan istri dia menggunakan analogi, maksudnya persamaan. Tapi kalau dalam Lukas pasal 11 ini dia tidak menggunakan persamaan, tapi justru kontras. Apa kontrasnya? Kontrasnya ialah seorang yang didatangi oleh tetangganya minta roti pada malam hari karena kedatangan tamu. Sebenarnya dia udah kesal, orang ini kok datang malam-malam. Saya sudah tidur, istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur. Ya, kita bayangkan lah ya, tengah malam ini. Pas lagi orang aja tidur, ketok. Siapa? Permisi, sepada. Sepada. Aduh, tolong dong. Tamu saya lagi datang nih. Gak ada makan di rumah. Tapi orang itu datang tengah malam. Dia tidak mau, tidak segan. Kamu lah. Udahlah, katanya. Masuk. Ada apa? Ya itulah, tamu saya datang gak ada makan. Ya udahlah, nah katanya orang itu kan. Jadi kontrasnya apa? Kalau orang ini sangat kesal memberikan sesuatu kepada tetangganya yang minta malam-malam, perbandingannya sebaliknya, Bapa di surga tidak seperti itu. Kalau orang itu kesal, tapi Tuhan tidak kesal. Kenapa? Karena dia selalu standby. Dia adalah imam besar kita yang mendengarkan semua keluhan kita, permohonan kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia standby 24 hours standby, ya, waiting for our prayer. Dia selalu mendengarkan segala doa kita. Saya ceritakan pengalaman saya baru ini. Ya, saya sebenarnya bertanya-tanya, apa mau saya ceritakan, tapi puji Tuhan hari kesempatan. Ini berkaitan dengan doa. Sebelum berangkat ke GC session, saya sakit. Sakit saya itu kelihatan sih nggak sakit, tapi sakit. Dan benar-benar sakit. Mulai dari pangkal paha saya sebelah kanan ini sampai ke bawah kaki itu, di sini sakit. Setiap kali melangkah atau berdiri atau bergerak atau tidur, dan kalau melangkah seperti ada kabel menghalangi kaki saya. Iya, jadi saya sudah keluhkan ya. Saya sudah dipijat mungkin lebih dari 10 kali. Pernah dipijat di Kupang oleh ahli pijat klub sepak bola, ya, yang menjadi tukang pijatnya PSSI untuk Kupang. Pernah dipijat di Parapat waktu kami ada seminar untuk elders dan pendeta. Waktu itu ada Hai Sinaga, ada pendeta Thomas Arais, semua pendeta-pendeta, semua tempat, semua orang yang pernah juga dipijat saya seperti itu. Pernah juga dipijat di Bandung. Tapi yang paling berkesan buat saya dipijat oleh hamba Tuhan, pendeta Mardi Sinaga. Saya pernah dipijat 2 jam non-stop, sampai keringat dia, dihidupkan nasib. Selesai dipijat, karena pijatnya luar biasa saudara. Dia bawa minyak dari Israel, minyak urapan, ya, minyak zaitun. Saya didoakan, kemudian dipijat. Pas selesai dipijat saya juga berdoa, dan saya rasa sudah sehat. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Tapi kira-kira 3 jam 4 jam sakit lagi. Dia bilang, bagaimana? Baik. Tapi pendeta katanya ini nggak bisa 1 kali. Saya anjurkan pada dia 6 kali katanya. Oke, kita lihat. Tapi bagi Tuhan 1 kali 2 kali itu nggak masalah saya bilang. Pendek cerita nggak sungguh-sungguh lah ya. Akhirnya ibu ada orang bilang sama saya, itu pergilah ke rumah sakit pusat angkatan darat RSPAD Gatot Subroto. Saya juga udah fisioterapi saya situ kan. Jadi pendek cerita pergilah saya gitu, ketemu sama dokter spesialis. Suruh saya tidur kata tidur. Angkat kaki, sakit. Suruh lagi sekali, bagaimana? Sakit. Ya udah, kalau gitu bapak di ronsen dulu, ronsen.
Jadi saya di ronsen, ada alatnya itu tangki banget ya, atas bawah samping. Dia kan ronsen, hanya ronsennya itu 850.000 hanya ronsen. Mahal banget saya juga. Habis itu saya diminta fisioterapi 6 kali. Ada alat-alat ya, yang pernah fisioterapi sudah tahu ya. Tempel-tempel ya, dihidupkan listriknya. Ya, 1 jam ketemu 1 jam. Rasanya enak. Puji Tuhan. Saudara tahu, hari Sabat pun saya pergi fisioterapi. Karena berturut-turut katanya. Jadi jam 7 saya pergi hari Sabat, selesai jam 8. Habis itu mati, ya masuk ke gereja. Tapi enggak sembuh juga. Enggak sembuh. Maka tibalah saatnya semua pendeta-pendeta dan ketua-ketua di Kota Medan ada di Minggu Sembahyang. Jadi saya diminta untuk pimpin Minggu Sembahyang yang nanti akan diakhiri dengan perjamuan. Tetapi karena kami masih ada preach seminar di Sumatera Selatan, maka saya minta hamba Tuhan pendeta Simorangka. Jadi dia Bapak Minggu Senin Selasa Rabu ya. Ya, kemudian saya Rabu, kami Jumat Sabat. Pulang dari sana apa terjadi? Saya naik pesawat, kebetulan ditempatkan di bagian belakang dekat mesin itu, telinga saya seperti penuh, mendengung penuh, landing, barangnya juga lama, telinga saya sakit itu, dan ini juga sakit, ini sakit, barang lama, lama sekali. Akhirnya pada cerita pulanglah ke rumah, tapi sakit telinga saya ini makin menjadi seperti digigit itu. Saya berdoa, apa yang bisa buat dia? Gak bisa nih. Akhirnya sakit-sakitnya, saya tinju dinding. Ya, saya bukan ahli karate, saya tinju supaya maksudnya gue yang kesini. Saya pukul lagi. Gak bisa juga. Di rumah ada biji mahoni, saya makan biji mahoni. Apa lagi ya? Saya makan bawang putih. Pokoknya supaya terbuka, gak bisa juga. Jam 9 malam akhirnya anak saya bilang, Pak, bawa ke dokter THT. Akhirnya malam itu juga dibawa ke dokter THT jalan proklamasi. Maunya kan kita dilayani dulu karena emergensi kan? Tapi tidak bisa. Daftar tunggu dulu. Lapar lagi saya. Cari makanan, nggak ada. Akhirnya saya makan es krim Walls. Hanya itu ada di situ. Lapar sekali. Tiba saatnya dipanggil, masuk ke saya. Ada apa nih Pak? Saya cerita dah. Tadi turun dari pesawat ini rasanya penuh tersumbat. Diambil alatnya Pak, masuk ke dalam. Bisa loh. Ternyata pendarahan Pak. Pendarahan. Dan pendarahan itu saya alami di sini. Walaupun saya masuk kantor selama 1 minggu. Dan selain pendarahan juga keluar air-air kayak orangnya gitu. 2 minggu itu. Jadi saya ambil tisu ya lap-lap gitu. Sementara saya sedang kesakitan, pendeta Pranginangan telepon saya. Pendeta mana bilang, di mana sekarang? Oh iya Pak, saya ada di sini. Saya bilang, ada yang urgen kan? Waduh, apalagi? Ini kan pikiran kita kan? Bapak pergi dulu ke Tanah Karo untuk melantik angkatan pertama 1000 Missionary Movement di Tanah Karo. Kenapa ke saya? Karena ini kan urusan Adventist Mission berarti pendeta kayak saya ada gitu. Atau paling tidak kita kaitan mungkin pendeta dari Panjaitan kan juga. Kenapa saya? Tapi saya pikir ini kan pasti dia sudah pikirkan kenapa gitu. Sebenarnya saya harus ke sana tapi saya ada urusan tangkap Palembang atau kemana? Oke Pak, siap saya bilang. Langsung saya telepon Pak Stan. Tolong ambilkan tiket ke Medan, kamu situ ke Tanah Karo. Tibalah saatnya berangkatlah saya dengan sakit telinga dan juga sakit di sini. Saya dijemput oleh seorang hamba Tuhan pendeta Sirait. Kami berangkatlah menuju Tanah Karo ya. Di perjalanan kami singgah makan karena tidak ada restoran, ada warung-warung. Makanlah di situ. Gak ada makanannya, yang ada daging, ada ayam, ada ikan. Ya udah hakian aja. Sayur hanya daun singkong. Waduh, saya udah lama gak bawa daun singkong karena berlawan dengan rasa urat. Akhirnya, tahu di meja saya dihilangkan jengkol. Kecil, jengkol yang mentah. Saya langsung ingat pengalaman Ibu Vinanda Panjaitan. Dia pernah di kepalanya itu bendol-bendol ya. Dibawa ke dokter diperiksa, ternyata katanya itu kayaknya tumor. Kemudian di search di internet,
Ternyata jengkol itu punya khasiat lebih hebat kemoterapinya daripada kemoterapi. Ibu Pinenda makan jengkol, ya. Jadi saya kasih, jangan-jangan saya juga perlu di kemo saya gitu. Saya makan jengkol itu kecil sih, nggak banyak, hanya satu saya makan. Tiba di penginapan ada situ namanya Hotel Rudal di Brestari. Tidur saya bicara waktu tidur itu kalau saya bergeser di sini sakit, karena tadi saya sakit kan. Saya bergeser posisi nggak sakit. Bagus ini hebat. Saya geser lagi, saya turun dari tempat itu dan nggak sakit, bagus. Aduh, puji Tuhan. Rupanya walaupun telinga saya sakit, pangkal saya sakit, tapi karena saya mengikuti permintaan kita perkenan untuk melantik kuat tahu sebentar, Tuhan menyembuhkan saya, itulah pikirannya kan. Pendek cerita, pulang dari Tanah Karo, saya telepon, saya bilang sama pendeta Ginting, Pak, minta dulu ada nggak pendeta kita di Medan yang bisa beli jengkol besok pagi hari Minggu pagi. Akhirnya dibeli 1 kilo, saya bawalah jengkol ini ke rumah. Itu hari Minggu ya, hari Minggu saya sampai. Begitu saya sampai di rumah, saya langsung ganti pakaian, celana pendek, langsung kaos. Saya pergi ke Taman Situ Lembang, saya jalan, nggak sakit. Bagaimana kalau saya lari? Saya lari, nggak sakit. Puji Tuhan, sampai sekarang nggak sakit. Luar biasa. Saya tidak katakan jengkol ya. Saya tidak katakan jengkol, tapi artinya momennya itu pas. Poinnya di sini adalah saya mengikuti kehendak Tuhan untuk melantik kuasa sembuh. Walaupun saya sakit, saya tidak serta menolak dan Tuhan menyembuhkan saya. Namun sebelumnya berkaitan dengan doa begini, saya pernah juga dulu telinga saya tersumbat. Saya masih ingat waktu dulu pendeta Ben Bridge dari Australia itu menerjemahkan berkhotbah, saya terjemahkan tidak jelas ya. Sehingga kadang-kadang saya terjemahkan dengan cara mendebak sehingga teman-teman ketawa karena nggak dengar. Saya waktu itu mengingat bagaimana saya berdoa minta kesembuhan dari Tuhan dan sembuh. Nah, saya ulangi lagi seperti itu. Jadi saya tidur di tempat tidur. Ya, saya bicara kepada Tuhan. Itu berdoa, tapi doa saya tidak bertelut, tidak tutup mata. Saya tidur aja begitu terletak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan baik. Saya tahu Tuhan sanggup melakukan apa saja, termasuk menyembuhkan penyakit ini, telinga saya dan kaki saya ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Oleh karena itu Tuhan, kalau sekali Tuhan berkenan, sembuhkanlah saya supaya saya dapat jalan enak dan telinga saya tidak terganggu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau saya minta kepada orang, mungkin orang itu mau tapi tidak bisa, atau mungkin orang itu bisa dan mau tapi tidak sempat. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau mau, Engkau bisa dan selalu sempat. Itulah doa saya. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan. Saya sudah hitung berapa juta uang yang saya habiskan untuk pijat dan ke dokter ya. Lebih dari sekitar 3 juta lebih ya. Tapi Tuhan menyembuhkan saya dengan cara ajaib. Nah saudara, doa-doa yang kita minta, kemudian kita dapatkan jawabannya. Jawabannya itu kita nikmati, tetapi juga harus kita beri. Ya, kita sehat, ya untuk melayani. Kita meminta misalnya uang, ya untuk kita bisa share dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kita minta kemampuan untuk bisa mengajar, ya sudah kita bisa mengajar, kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi memang meminta untuk memberi ini sangat dalam. Kita dapat menerima apa yang kita minta kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus ada pada kita, sehingga permintaan kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk kita minta kemudian kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita atau memuaskan hasrat kita. Saya sangat terkesan dengan halaman 107 di sini. Mari kita buka, kita bawa ya. Halaman 107 buku Perbuatan Yesus Membina Kehidupan Abadi. Saya baca sebagai berikut. Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Ya dari orang tua boleh lah ya. Tapi maksudnya manusia secara umum. Kalau hidupmu kacau atau mengalami kesukaran, jangan harapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Itu kuncinya. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletaklah beban kelemahan rohani kita.
yang tidak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana. Padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal dan tiada kesalahan. Jadi sebenarnya prinsip konseling, kalau seorang datang kepada kita minta pendapat atau masukan atau nasihat atau apa saja, dan memang itu bagus ya, karena kita mengatakan bahwa penatua, orang tua, dan punya guru, para pendeta itu tempat untuk bertanya atau meminta nasihat, konseling. Mereka adalah para konselor, penasihat. Tetapi mari kita ingat bahwa mereka juga adalah manusia yang fana dan mereka itu terbatas. Pada saat kita datang kepada mereka, mungkin mereka juga punya masalah juga. Pada saat kita datang, hanya kita sampaikan masalah kita, mereka jadi makin puyeng juga. Jadi hamba Tuhan yang berkata sini, mari katanya bawa semua beban itu kepada Tuhan. Sampaikan kepadanya, Dia Allah yang kekal dan tidak mungkin salah. Makanya Yakobus berkata, jikalau ada seorang yang kurang hikmat, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat, maka Dia akan memberikannya tanpa mengungkit-ungkit. Hikmat apa yang diminta ya? Di dalam konteks Yakobus itu, hikmat untuk menganggap pencobaan itu sebagai satu kebesaran. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu mengalami pencobaan. Kalau kamu tidak bisa menganggap itu sebagai kebahagiaan, minta hikmat. Tuhan memberikan hikmat sehingga kita bisa menganggap kesulitan itu, pencobaan itu sebagai hikmat. Dan kita mintanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, karena manusia itu terbatas dan bisa aja salah. Hal lain yang sangat menarik bagi saya adalah begini. Alam 107 bagian agak kira-kira sepertiga di bawah. Berbicara dan bertindaklah seolah-olah iman tak terkalahkan. Jadi walaupun kita menderita, sakit, jangan kita bilang seperti kemarin itu ya, aduh mati gue, mampus gue, habis gue. Tidak. Kita harus katakan kata-kata yang penuh iman ya. Tuhan tolong saya, buatkan saya, mampukan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Kita berbicara dan bertindak seolah-olah iman itu tidak bisa terkalahkan. Pandanglah ke arah surga dalam iman. Pandanglah kepadanya yang punya terang dan kuasa serta kekuatan. Halaman 108. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Benar saya? Iya, sebabnya ada Pak yang lebih tepat saya baca yang benarnya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun belum. Barang apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan prinsipnya, siapa yang menulis Seven Habits of Effective People? Stephen Covey. Apa yang dia bilang? Salah satu Seven Habits yang ditulis oleh Stephen Covey, start from the end. Mulai dari yang paling akhir. Apa yang paling akhir? Contohnya kita sakit, yang paling akhir udah sembuh, ya. Tuhan terima kasih karena sudah sembuh. Start from the end, ya. Kita bicarakan mujizat Tuhan walaupun kita belum merasakan, maka kita akan menerimanya. Tapi kalau kita bilang kita sakit ya, puji kepala, habis gue, ya habis. Karena sudah start from habisnya itu. Mampus gue, ya mampus. Iya, sampai ada yang menulis buku judulnya saya dipecat, puji Tuhan. Masa dipecat puji Tuhan? Ternyata sudah dia pecat, malah dia buka usaha yang lebih banyak penghasilannya daripada dia kerja sebagai karyawan. Jadi memang berdoa kepada Tuhan, minta, menerima dengan iman tanpa ragu, tetapi sudah kita mendapatkannya. Bukan untuk kita tahan untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan keinginan kita, ya. Kalau dapat duit beli ini, pergi ke sana, tapi justru untuk kita berikan. Jadi orang ini kedatangan tamu, dia mengetuk pintu, dia beranikan dirinya, dia minta roti 3 dikasih, tapi bukan untuk dia makan, tetapi untuk tamu yang datang. Kita sudah mikir, kita minta kepada Tuhan, minta hal-hal yang besar, boleh,
Dan yang berikutnya, Ellen White berkata, minta hal-hal yang besar, tapi kerjakan hal-hal yang besar. Ask great things from the Lord and do great things for the Lord. Ya. Minta hal yang besar dari Tuhan dan lakukan hal yang besar untuk Tuhan dan sesama. Itulah artinya meminta atau menerima untuk memberi. Jadi saudara, kalau memang ini sikap kita, ini kehidupan kita, pola hidup kita, maka sebenarnya kita tidak terlalu stres untuk berdoa. Karena yang kita doakan itu bukan untuk semata-mata untuk diri kita, tetapi kita terberkati, kita bahagia supaya dapat melayani. Semoga Tuhan memberkati kita.